Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Bule di channel TV Laskar Kristus ini. Terima kasih teman-teman atas dukungan teman-teman di channel ini dan saya doakan kiranya teman-teman semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan mengomentari salah seorang dokter cantik yang udah murtad teman-teman sekalian, tinggalkan Kristen. Saya pakai kata murtad, kita biasakan teman-teman, bukan mu'alaf. Karena mu'alaf adalah seakan-akan mereka masuk ke agama yang benar ya. Tapi kita juga harus fanatik ya. Jadi orang yang keluar dari kekristenan itu murtad ya. Tentu saja akan memperoleh kebinasaan kekal nantinya. Nah teman-teman, kita akan membahasnya karena ini menyangkut tentang iman daripada kekristenan. Karena yang dibahas adalah Yesus Kristus atau Isa Al-Masih yang dia mencoba untuk membandingkannya ketika dia di Kristen dan ketika dia udah masuk ke Islam. Memang dalam video ini tidak ada penghinaan darinya teman-teman. Itu pokoknya mantap ya. Tidak ada penghinaan. Tetapi tentu saja kita punya hak untuk memberikan jawaban dan juga meluruskan apa yang disampaikannya. Untuk itu mari kita menonton videonya langsung. Nanti kita akan berkomentar secara bersama-sama. Ini videonya. Insya Allah yang tujuan saya mencari yang salah di situ justru makin saya baca itu masuk ke juz 27 saya mulai menyadari tuh semakin yakin gitu. Alhamdulillahnya nggak makin goyah tapi makin yakin gitu. Terutama ayat-ayat yang menyebutkan Nabi Isa itu yang paling menarik perhatian saya karena itu yang paling saya kenal sebelumnya gitu ya. Jadi Masya Allah di situ saya melihat betapa Islam memuliakan Nabi Isa gitu dan Masya Allahnya itu bahkan perkataan Nabi Isa yang ketika Allah tanya di Al-Maidah 116 itu Allah tanya, wahai Isa, apakah kamu yang menyuruh orang-orang menyembah kamu dan ibumu sebagai Tuhan gitu kan? Terus Nabi Isa seperti demikian menjawabnya kira-kira lah ya. Itu apa namanya, maha suci engkau Allah gitu kan. Sekiranya ia pun saya pernah mengatakannya, engkau pasti sudah lebih dulu tahu gitu ya. Dan karena engkau yang maha mengetahui segala sesuatu, sedangkan aku nggak mengetahui apapun gitu kan. Dan aku nggak akan mengatakan yang di luar hakku. Itu benar-benar saya terbuka itu pikiran saya gitu. Dan memang itu apa ya? Kok saya tuh saat itu pikir saya kemana aja dari kemarin itu gitu ya. Jadi mempertanyakan diri sendiri. Iya, Masya Allah, baru seumur ini. Alhamdulillah ya, ini luar biasa. Oke, teman-teman sekalian, itulah videonya yang sudah kita dengarkan secara bersama. Dan saat ini kita akan berkomentar. Yang ada 3 hal yang akan kita komentari dengan hal ini dan juga yang akan kita luruskan ya. Yang pertama teman-teman sekalian, katanya bahwa Islam itu sungguh memuliakan Nabi Isa atau Yesus Kristus. Mereka begitu muliakan katanya ya. Jadi karena itulah yang paling dia kenal ya sebelum dia masuk Islam ya, di Kristen maksudnya. Jadi Isa Al-Masih ini begitu luar biasa sekali, Yesus Kristus. Ternyata katanya Islam sangat memuliakan Nabi Isa. Nah teman-teman sekalian, ini dulu kita bantah ya. Karena pada dasarnya orang Islam tidak memuliakan Nabi Isa. Kenapa? Ada begitu banyak sekali ya orang-orang Muslim atau ustadz penceramahnya seringkali menghina Nabi Isa teman-teman sekalian, bahwa mereka katakan Isa itu bukan Tuhan atau Yesus itu bukan Tuhan. Ini sudah merupakan penghinaan dan tentu saja hal ini tidak memuliakan Nabi Isa. Yang kedua teman-teman sekalian, tuduhan para ustadz yang mengatakan bahwa Nabi Isa atau Yesus Kristus pernah menikah dengan Maria Magdalena, bahkan dituduhkan Isa atau Yesus ini pernah berpoligami, artinya punya istri lebih daripada 1. Nah teman-teman, apakah hal ini memuliakan Nabi Isa? Tentu saja tidak. Nah teman-teman sekalian, saya tidak tampilkan di sini ustadz yang mengklaim hal-hal ini, yang menuduhkan bahwa Yesus pernah menikah dan poligami. Saya tidak bahas ini, itu saya sudah bahas di video-video sebelumnya
yaitu Ustadz Nandar, dan ada begitu banyak juga Ustadz yang lain yang membahas ini bahwa Isa sudah pernah menikah dan poligami. Nah, jadi ini kita bantah bahwa sebenarnya orang Islam tidak memuliakan Nabi Isa karena justru mereka menghina Nabi Isa atau Yesus Kristus. Nah, teman-teman, yang kedua, katanya tadi bahwa Isa dan Maria atau ibunya ya dianggap Tuhan oleh orang Kristen. Ya, ini sangat salah teman-teman sekalian ya. Kita luruskan hal ini. Jadi ibu dokter yang terhormat, orang Kristen ataupun saya dan juga orang Kristen di seluruh dunia ya, tidak pernah menyembah Bunda Maria sebagai Tuhan Ibu ya. Walaupun ada ajaran sesat saat ini yang mengatasnamakan Kristen bahwa mereka katakan ada Tuhan Ibu. Tetapi pada dasarnya yang diajarkan oleh rasul-rasul dan itu merupakan pengakuan iman kami sampai pada saat ini bahwa kami tidak mentuhankan Maria. Ya, tidak pernah. Maria tidak pernah dianggap sebagai Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, tadi dia kaitkan dengan surat Al-Maidah ayat 116 ya, yang mengatakan, saya akan bacakan teman-teman sekalian, saya tidak hafal ayatnya, saya akan bacakan buat kita. Demikian, dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Nah, teman-teman sekalian, berdasarkan ayat ini, dia berkata bahwasanya itu orang-orang Kristen ya, dia menyudutkan Kristen ya ketika saya menganalisinya bahwa ternyata itu orang Isa ini bukan Tuhan dan juga Maria bukan Tuhan. Nah, ayat ini mengatakan bahwa wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Nah, teman-teman, tentu saja ini bukan menyerang tentang iman Kristen atau Trinitas ya. Trinitas bukan ya. Karena hal ini dikatakan bahwa Maria atau bunda daripada Isa Al-Masih atau Yesus Kristus ya dianggap Tuhan juga. Nah, pertanyaannya, apakah orang Kristen mentuhankan Maria? Jawabannya tidak. Ya, walaupun kalau bicara tentang kekristenan, ya sama sekali sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan Bunda Maria ya. Kita tidak pernah memuja Maria dan lain sebagainya, tidak. Ya, jadi mungkin kalau di Katolik ya mungkin mereka menghormati ya seperti patung-patung Bunda Maria karena sebagai perawan suci. Jadi mereka menghormatinya, tapi bukan untuk menyembahnya sebagai Tuhan. Nah, jadi teman-teman sekalian ini terjawab ya bahwa orang Kristen tidak menyembah dua Tuhan selain Allah, yaitu Isa dan Maria. Yang kita sembah adalah Yesus Kristus dan Allah. Ya, Allah Bapa. Itu yang kita sembah, dan Allah Roh Kudus. Itu yang disebut dengan Tritunggal, ya. Jadi Bapa, Anak dan Roh Kudus itu yang disembah oleh Kristen. Maria tidak pernah dituhankan. Kemudian teman-teman sekalian, dalam surat Al-Maidah juga 117 yang dia kutip tadi, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatunya. Nah, teman-teman sekalian, di sini pun ya kita tahu bahwasanya Isa memberikan pembelaan bahwa dia tidak pernah mengajarkan hal itu ya, bahwa Isa hanya mengajarkan bahwa harus menyembah kepada Allah saja ya, Tuhanmu dan Tuhanku ya, maksudnya di ayat ini. Nah, teman-teman sekalian, tentu saja orang Kristen yang bukan berarti menduakan Tuhan ketika menyembah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Orang Kristen menyembah Yesus karena memang dia adalah inkarnasi daripada Allah. Dia adalah kalimatullah. Dia adalah kalam Allah. Dia sama kekal dengan Allah. Makanya dikatakan dalam Injil Yohanes 1
ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau berbicara kenapa kita menyembah Tuhan Yesus? Karena memang Yesus itu adalah Tuhan, ya, pribadi kedua daripada Allah Bapa, yang adalah pribadi pertama. Nah, jadi teman-teman sekalian, firman ini sama-sama kekal, sama seperti kekekalan yang ada pada diri Allah itu sendiri. Nah, jadi luar biasa teman-teman sekalian, ini kita sudah menjawab. Dan terakhir yang saya mau tambahkan di sini, bahwa di sini dikatakan bahwasanya, maka setelah engkau mewafatkan aku, engkau yang mengawasi mereka. Jadi ini saya berandai di sini teman-teman sekalian, karena pada dasarnya para ustadz di luar sana yang suka mengadu domba berkata bahwasanya Isa tidak pernah mengalami kematian. Isa tidak disalib, tetapi sudah diangkat ke langit. Nah, teman-teman sekalian, ternyata ayat ini mengatakan bahwasanya Isa sudah wafat. Ya, sudah diwafatkan oleh Tuhan, artinya sudah pernah mati. Nah, jadi ini bertentangan teman-teman sekalian. Jadi ada kemungkinan ini agak berbeda ya, cerita Nabi Isa di Al-Quran dengan Yesus atau yang mereka sebutkan Isa juga di dalam Alkitab. Oke teman-teman sekalian, itu yang kedua yang kita sudah jawab. Dan yang terakhir adalah, apakah Yesus sama dengan Isa? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Kenapa saya katakan tidak teman-teman sekalian? Karena cerita Isa di Alkitab dengan di Al-Quran jauh berbeda. Ya, yang pertama teman-teman sekalian, mereka katakan bahwa Isa lahir di bawah pohon korma. Ya, ini dibantah oleh Alkitab karena Yesus lahir di kandang domba di kota Daud, yaitu di Bethlehem teman-teman sekalian ya, bukan di bawah pohon kurma ya. Jadi mungkin orang lain kali ya kita. Jadi Yesus lahir di kandang domba dan di kota Bethlehem. Oke. Nah, yang kedua teman-teman sekalian, mereka katakan bahwa Isa tidak disalib, tetapi sudah diangkat ke langit ketujuh. Sementara yang disalib adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Jadi, ibu dokter, ini dengarkan baik-baik ya. Jika Isa sudah diangkat ke langit ketujuh, lalu yang disalib adalah orang yang diserupakan, pertanyaannya begini, siapa saksinya? Siapa orang yang melihat? Apakah keluarga yang diserupakan itu tidak tahukah? Dan tentu saja akan tersebar sampai sekarang ini. Kalau memang itu orang yang diserupakan. Dan yang kedua teman-teman, ternyata itu tidak ada jawaban yang tepat yang diberikan oleh para ustadz dan juga para ahli kitab di pihak Islam yang menjelaskan bahwa siapakah orang yang diserupakan dengan Isa itu. Sampai hari ini itu masih ya loncat sini, loncat sana, katakan ini, katakan itu. Tidak ada kesamaan teman-teman sekalian. Ada yang katakan orang diserupakan tapi tidak diketahui siapa orang yang diserupakan itu. Ada juga berkata Yudas Iskariot. Padahal Alkitab catat bahwa Yudas Iskariot yang menjual Yesus itu sudah pecah perutnya. Sudah gantung diri, udah mati teman-teman sekalian. Karena juga berkata bahwa murid yang paling muda. Siapakah itu? Yohanes. Nah Yohanes teman-teman sekalian masih hidup terlalu lama teman-teman. Dia yang lama meninggal dari semua rasul-rasul. Makanya Yohanes yang paling muda murid Yesus ini, itu dia menulis kitab Wahyu teman-teman sekalian. Setelah dia sudah dibunuh, dia pernah dibunuh, digoreng ya. Yohanes ini pernah digoreng. Lalu dia selamat di situ, dibuang ke pulau Patmos. Dari sanalah dia mendapat wahyu dan menuliskan kitab Wahyu yang ada di dalam Alkitab. Jadi siapakah yang diserupakan dengan Isa? Tidak ada jawaban. Jadi teman-teman sekalian, ini hanya klaim-klaim omong kosong kepada mereka dan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, apakah bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa Isa atau Yesus Kristus dalam Alkitab sudah disalibkan? Bisa. Karena ribuan mata yang menyaksikan. Dan juga ribuan murid yang menyaksikan bahwa Yesus telah disalib di Bukit Golgota. Ya. Dan ketika Yesus telah mati, dikuburkan, dan
banyak mata, semua para murid melihat kebangkitan Yesus Kristus pada hari yang ketiga. Karena Yesus tidak mati selama-lamanya teman-teman sekalian ya. Tetapi dia ya bangkit pada hari yang ketiga, barulah dia naik ke sorga. Ya, jadi tidak ada yang diserupakan dengan dia. Karena visi misi Tuhan itu untuk menyelamatkan umatnya. Jadi ngapain datang ke dunia lalu dia pengecut, tidak jadi mati sesuai dengan visi misinya. Tapi dia harus pakai orang untuk menggantikan dia di atas kayu salib. Ini omong kosong, ini tidak benar. Tapi yang benar adalah Yesus mati di salib dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Yang berikut teman-teman sekalian, Nabi Isa, yang mereka ceritakan bahwasanya Isa bukan Tuhan, tapi Nabi di dalam Al-Quran. Sementara di dalam Kristen, di dalam Alkitab, Yesus Kristus atau Isa Al-Masih ini adalah Tuhan itu sendiri. Karena seluruh kepenuhan kealahan telah dilimpahkan kepada Yesus. Bahkan Yesus adalah hakim yang adil. Nah, jadi teman-teman sekalian, jelas bahwa Yesus dengan Isa yang ada di Al-Quran sangat berbeda. Tidak sama, karena latar belakang mereka tidak sama, juga akhir hidup mereka tidak sama. Maka kesimpulannya, Yesus yang ada di Alkitab bukanlah Isa, ya, bukanlah Isa yang ada di Al-Quran. Dan Isa yang ada di Al-Quran, yang diceritakan oleh Al-Quran, bukanlah Yesus yang ada di Alkitab. Ya, karena berbeda teman-teman sekalian. Ceritanya berbeda. Nah, kenapa bisa berbeda teman-teman sekalian? Ya, tanya sendiri kepada umat muslim. Ya, kita tidak bisa berandai karena mereka punya kitab sendiri. Dan tentu saja mereka yang bisa menjawab ini. Nah, jadi teman-teman sekalian, video kali ini cukup untuk kita menjawab daripada apa yang disampaikan oleh ibu dokter ini. Dan kiranya kalau dokter menonton video ini, kiranya bisa memikirkan lagi. Ya, ada 3 hal yang saya bahas tadi, bahwasanya orang Islam itu tidak memuliakan Nabi Isa, justru dihina dan dilecehkan terus-menerus teman-teman sekalian. Dan yang kedua, Isa dan Maria tidak pernah dianggap sebagai Tuhan oleh orang Kristen. Dan yang ketiga adalah Yesus atau Isa tidak sama latar belakangnya, jauh berbeda. Terima kasih teman-teman sekalian. Sampai di sini video kali ini. Kiranya menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam.